Apa kabar? Menjadi orang tua itu kan sebuah perjalanan yang luar biasa ya, dan salah satu hadiah terindah yang bisa kita berikan untuk si kecil adalah kesehatan. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas alur pelayanan di Puskesmas. Alur ini sebetulnya sederhana dan dirancang khusus untuk melindungi Anda dan calon buah hati dari hepatitis B. Yuk kita mulai? Ini dia pertanyaan yang mungkin bikin banyak calon orang tua jadi kepikiran ya kan? Tapi tenang, jawabannya itu sudah ada. Sistem kesehatan kita tuh udah punya semacam perisai perlindungan yang efektif banget, yang kerjanya dimulai sejak si kecil masih di dalam perut, sampai nanti ia lahir ke dunia. Oke, sekilas, bagan ini mungkin kelihatannya rumit ya, kayak peta jalan yang ruwet. Tapi jangan khawatir, anggap aja ini sebagai peta petualangan pribadi Anda. Setiap cabang, setiap pemberhentian di peta ini, semuanya dirancang cuma buat satu tujuan, memastikan ibu dan bayi aman dan dapat perlindungan terbaik di setiap langkahnya. Baik, mari kita mulai petualangan ini dari titik start, dari langkah paling awal. Jadi, apa sih yang terjadi di hari pertama Anda periksa kehamilan di Puskesmas? Semuanya berawal dari sini. Perjalanan Anda di Puskesmas itu mulainya gampang banget, cuma 4 langkah ini. Dari daftar di loket, Anda akan diarahkan ke ruang QA. Nah, di sana, bidan akan menjelaskan semuanya dengan ramah, sebelum akhirnya Anda dapat surat pengantar buat pemeriksaan kunci di laboratorium. Terstruktur banget dan gak bikin bingung kok. Jadi, pemeriksaan kuncinya itu apa? Namanya tes HBsAg. Gampangnya, ini tuh tes darah sederhana buat ngintip ada nggak sih tamu tak diundang alias virus hepatitis B di tubuh kita. Tes ini penting banget dan jadi bagian dari program pemerintah yang namanya Triple Eliminasi, sebuah upaya besar untuk membebaskan generasi baru dari HIV, sifilis, dan hepatitis B yang diturunkan dari ibu ke anak. Nah, setelah sampel darah diperiksa, hasilnya akan membawa kita ke salah satu dari 2 jalur. Anggap aja ini kayak persimpangan jalan yang akan menentukan rute perawatan Anda selanjutnya. Tenang aja, masing-masing jalur sudah disiapkan dengan sangat baik. Jadi, di satu sisi ada hasil non-reaktif atau negatif. Ini artinya kabar baik dan Anda bisa lanjut pemeriksaan kehamilan seperti biasa. Di sisi lain, ada hasil reaktif atau positif. Ini bukan akhir dari segalanya ya, tapi justru ini adalah sinyal buat kita untuk memulai langkah-langkah perlindungan ekstra. Dua-duanya punya alur yang jelas dan aman. Kalau hasil Anda non-reaktif, wah, Anda bisa bernapas lega. Ini adalah berita yang kita semua harapkan. Artinya, nggak ada jejak virus hepatitis B yang terdeteksi. Anda akan terus dapat edukasi dan melanjutkan jadwal pemeriksaan kehamilan rutin dengan tenang. Dan nanti, saat momen bahagia itu tiba, bayi Anda akan langsung dapat paket selamat datang. Isinya, perlindungan standar yang krusial banget, suntikan vitamin K untuk bantu pembekuan darah, dan dosis pertama vaksin hepatitis B, yang biasa kita sebut imunisasi HB0. Ini prosedur standar untuk semua bayi baru lahir di Indonesia. Oke, sekarang kita fokus ke jalur yang kedua. Gimana kalau hasilnya reaktif? Tarik nafas dalam-dalam. Karena ini sama sekali bukan alasan untuk panik. Anggap aja ini sebagai alarm yang berbunyi, yang nandain kalau tim perlindungan khusus untuk Anda dan bayi akan segera bergerak. Penting banget untuk diingat, hasil reaktif itu bukan sebuah vonis. Justru, ini adalah sebuah panggilan untuk kita bertindak proaktif. Sistem kesehatan kita sudah punya protokol yang siap merespon, siap membangun perisai pelindung untuk memastikan virus ini nggak sampai menular ke buah hati Anda. Langkah selanjutnya adalah kita harus kenalan lebih dalam sama musuh kita ini. Dokter akan merekomendasikan tes lanjutan. Ada tes HBAg untuk lihat seberapa aktif virusnya berkembang biak, lalu tes fungsi hati atau SGOT, SGPT untuk mastiin liver Anda baik-baik aja, sampai tes viral load untuk ngitung jumlah virusnya secara pasti. Semua data ini penting banget untuk menyusun strategi perlindungan terbaik. Dan disinilah pinternya alur ini terlihat. Semua data tes tadi nggak sia-sia. Kalau jumlah virusnya terdeteksi sangat tinggi, dokter mungkin akan meresepkan obat antivirus bernama tenofovir. Obat ini aman kok untuk kehamilan dan biasanya dimulai di minggu ke-28. Tujuannya, untuk menekan jumlah virus serendah mungkin menjelang persalinan, jadi risiko penularan ke bayi saat lahir bisa ditekan habis-habisan. Sekarang kita sampai di momen yang paling menentukan. Begitu bayi dari ibu dengan HBsAg reaktif lahir ke dunia, jamnya mulai berdetak. Ada sebuah jendela waktu yang sangat krusial, kita sebutnya jendela emas, yaitu 24 jam pertama kehidupannya. Apa yang terjadi di sini akan menentukan masa depannya.
Kenapa sih 24 jam pertama ini sebegitu pentingnya? Bayangin deh, tubuh bayi yang baru lahir itu seperti spons yang siap menyerap apapun. Nah, di saat inilah tubuhnya paling reseptif untuk menerima bantuan perlindungan. Memberikan intervensi di dalam jendela waktu ini adalah cara paling ampuh untuk menutup pintu bagi virus hepatitis B untuk selamanya. Di dalam jendela emas ini, bayi Anda akan dapat 2 perlindungan super. Di satu paha, ia akan disuntik vaksin HB0. Anggap ini kayak ngasih resep ke tubuh bayi supaya bisa bikin tentara pelindungnya sendiri. Ini namanya perlindungan aktif. Terus, di paha satunya lagi, disuntik HBIG yang isinya tentara siap tempur. Ini perlindungan pasif. Kombinasi keduanya ini memberikan pertahanan instan sekaligus jangka panjang. Terus seberapa efektif sih 2 perlindungan super ini? Jawabannya ada di satu angka yang luar biasa ini, 95%. Betul sekali. Dengan pemberian vaksin HB0 dan HBIG secara tepat waktu, kurang dari 24 jam, peluang untuk melindungi bayi Anda dari penularan seumur hidup itu mencapai 95%. Ini bukan cuma angka loh, ini bukti nyata betapa kuatnya sistem perlindungan yang sudah kita siapkan. Eits, tapi perlindungannya belum selesai sampai di situ. Setelah perisai awal dipasang, kita perlu melakukan satu langkah terakhir untuk memastikan perisai itu benar-benar bekerja dengan baik. Inilah yang kita sebut fase konfirmasi. Nanti saat si kecil berusia antara 9 sampai 12 bulan, ia akan dijadwalkan untuk tes darah sekali lagi. Kali ini tujuannya ada 2. Pertama, ngecek apakah masih ada sisa virus atau HBsAg, dan yang kedua yang lebih penting lagi, ngecek apakah tubuhnya sudah berhasil membentuk pasukan antibodi pelindung atau anti-HBs. Dan seperti yang bisa kita lihat di Anur ini, apapun hasil tesnya nanti, sudah ada rencana tindakan yang jelas. Nggak ada tuh yang namanya tebak-tebakan. Sistem ini memastikan kita tahu dengan pasti status perlindungan si bayi dan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Jadi ini dia 3 kemungkinan hasilnya. Pertama, kalau HBsAg-nya reaktif, artinya virusnya sempat masuk dan bayi akan segera dirujuk ke dokter spesialis anak. Kedua, kalau HBsAg-nya negatif dan antibodinya positif, nah ini skenario terbaik. Misi berhasil, bayi Anda terlindungi. Dan yang ketiga, kalau dua-duanya negatif, artinya bayi cuma butuh sedikit dorongan lagi berupa imunisasi ulang untuk membangun kekebalan yang kuat. Pada akhirnya, dari pendaftaran pertama sampai tes darah terakhir si kecil, semua langkah ini terhubung dalam satu rantai perlindungan yang kokoh. Tujuannya cuma satu, memutus rantai penularan hepatitis B dan memberikan setiap anak anugerah awal kehidupan yang paling sehat yang bisa mereka dapatkan. Nah, sekarang Anda sudah pegang petanya, Anda paham setiap tikungan dalam perjalanan ini. Pengetahuan adalah kekuatan. Dengan mengikuti alur ini, Anda bukan lagi sekedar pasien, tapi Anda adalah mitra aktif dalam memberikan hadiah kesehatan yang tak ternilai bagi buah hati Anda. Terima kasih sudah menyimak.